Temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Babak baru, Rismon menyerahkan bukti rekaman pertemuan antara Roy Suryo dengan beberapa tokoh elit di negeri ini, sekaligus membuka tabir gelap dalang di balik tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Keren, Gri, keren, Gri. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu channel YouTube. Dan ini tentu masih perlu diklarifikasi. Semuanya baru berupa dugaan, tapi kan biasanya semuanya berawal dari dugaan. Nah, ketika dugaan terus membuka tabirnya, baru nanti akan menjadi fakta atau setidaknya alat bukti atau petunjuk untuk kepolisian menindaklanjuti dugaan ini. Yang selama ini bertahun-tahun dianggap sebagai gerakan independen, gerakan kebenaran, gerakan membongkar kebohongan atas tuduhan ijazah palsu Jokowi, kini resmi terbongkar. Ternyata ini adalah sebuah proyek politik yang maha besar sekaligus maha dahsyat. Serius lo, Gri. Itu yang saya dapat keterangan dari salah satu channel YouTube yang saya lihat. Kebenarannya perlu dicek lebih lanjut. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini menjadi bukti awal. Gerakan proyek politik yang terstruktur ini melibatkan dana besar. Diduga sekitar 50 miliar rupiah untuk mendanai proyek tuduhan ijazah palsu ini. Aliran dana datang dari berbagai elit politik. Dan dalam video tersebut dijelaskan Rismon mengaku mempunyai bukti transfer dari siapa-siapa saja. Dan besarannya 1-2 miliar per orang. Jadi 50 miliar ini bukan dari satu sumber, bukan dari satu orang, tapi iuran dari berbagai macam elit politik yang mendukung tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Dana tersebut sengaja diperuntukkan untuk membangun isu ini supaya tetap bertahan lama. Makanya sampai bertahun-tahun masih terus bertengger di puncak pemberitaan, baik di media mainstream maupun di media sosial. Diduga Roy Suryo dan Tifa murung mendengar Rismon menyerahkan bukti-bukti tersebut ke penyidik. Dan ditengarai, alokasi dana 50 miliar ini diperuntukkan untuk pasukan digital, konten kreator, dan media sosial. Siapa, Gri? Makanya sebenarnya waktu itu kan tersangkanya menjadi 3 klaster tuh. Klaster peneliti atau ahli, klaster pengacara, klaster media sosial. Ya, yang ketiga ini kan akhirnya nggak jadi nih, klaster ini nih. Sebenarnya jauh hari penyidik sudah mengendus isu ini jauh lebih mendalam dan detail. Kemudian yang 50 miliar tersebut dibagi juga ke pengamat yang diharapkan bisa terus memproduksi hoax dengan statement-statementnya dan membuat narasi distorsi jika isu ini mulai melemah. Jadi sengaja dibangun lagi supaya isunya kuat. Keren ya? Keren! Ini kerja-kerja intelijen yang luar biasa ini. Intelijen mereka ya. Kemudian yang 50 miliar juga sebagian diperuntukkan untuk membiayai perjalanan operasional, pengumpulan data atau dokumen yang sudah dimanipulasi. Dan dalam informasi tersebut, 50 miliar termasuk juga untuk membiayai perlindungan hukum bagi para pelaku yang berada di baris paling depan. Gila ya. Gila. Ini masyarakat harus tahu ya. Masyarakat harus tahu ini. Rismon menyampaikan betapa mahalnya untuk sebuah produk fitnah hingga 50 miliar. Dan ini diperuntukkan untuk menipu jutaan rakyat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Jika ini benar, pelaku-pelaku yang tersebut dalam dugaan tersebut, saya yakin suatu saat akan memperoleh azab dan karmanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu, apapun bentuknya nanti. Jadi kalau kita kemudian nggak mampu
membela ini, nggak mampu membongkar ini, dan ini terus berjalan, Allah yang akan bertindak. Percayalah. Rismond mengantongi bukti rekaman yang berisi rencana, instruksi, dan koordinasi sistematis agar isu ijazah palsu tetap membakar emosi publik. Memang sudah terstruktur ini. Nama-nama besar di balik isu tuduhan ijazah palsu ini terlihat jelas dari bukti rekaman. Mereka dari berbagai spektrum politik yang terseret ke permukaan. Rekaman tersebut oleh Rismond didapatkan dari beberapa kali pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Iya, kalau sudah Rismond yang ngomong, masa kita nggak percaya? Saya tidak memperolehnya dari Rismond langsung, tapi saya memperoleh dari video lain. Terlepas kemudian benar apa tidak, itu perlu klarifikasi ulang dan perlu dicek langsung kepada Rismond. Rekaman ini menjadi bukti kuat persekongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rismond juga menyebutkan dengan sangat berani, suara-suara dalam rekaman tersebut identik dengan nama-nama, saya nggak usah sebutkan dulu. Setidaknya ada 3 nama yang disebut dalam keterangan tersebut, tapi inisial pun saya nggak usah sebutkan dulu. Kenapa? Ini menunggu berita ini sampai benar-benar bergulir dan valid. Nanti pada saatnya ya baru kita bahas nama-namanya, walaupun dengan inisial saya udah mulai keluarkan. Sekarang saya nggak usah keluarkan dulu inisialnya. Ya baiklah, Gri.